Jadi Bapak Kardinal ada yang ingin mau tanya sebenarnya, menyelaraskan antara kan rencana pribadi tadi dengan ya kalau kita menyebut tadi nggak ada yang kebetulan. Dalam perjalanan kan sebagai pribadi yang punya kehendak biasanya kan ada konflik atau ada perasaan wah nggak sesuai dengan rencana. Nah, Bapak Kardinal menghadapi itu bagaimana dan tipsnya apa nih? Ya itulah, mungkin saya itu orang aneh ya Mas ya. Aneh gimana Pak Kardinal? Seperti tadi ketika saya ya kembali lagi ya, saya membacanya dari sudut sekarang ya. Ya. Ketika saya mengucapkan janji taat kepada pimpinan saya, waktu itu Uskup Semarang, lalu waktu kesini dipindah ke sini itu Nuncio mewakili Paus. Saya sudah yakin mungkin di bawah perumusan ya, tidak dirumuskan, tapi saya yakin kalau sudah janji taat di depan sekian banyak orang dan di hadapan Tuhan, itu sudah dengan sendirinya tidak boleh mempunyai rencana sendiri. Itu saya yakini, sehingga saya tidak pernah mempunyai program sendiri, tidak pernah. Jadi program sendiri diletakkan di bawah otoritas yang menugaskan itu. Di mana saya diutus, ditugaskan, di situ saya berusaha untuk menjalankan tugas itu sebaik-baiknya. Titik. Tidak punya rencana sendiri. Ya, ya. Ketaatan itu salah satu dari 3 kaul ya, Pak Kardinal ya. Taat. Saya tidak kaul kemiskinan. Melarat dan wadat ya. Tapi dalam proses untuk kemudian bisa menjalani ini sebagai ya tadi panjang dan bisa kita lihat setelah jalan panjang dilalui nih Pak Kardinal. Untuk ya umat atau masyarakat ya menghadapi situasi rencana dengan apa yang terjadi itu kan seringkali ada perasaan nggak bisa menerima nih. Kalau Bapak Kardinal kan ada otoritas nih yang membantu untuk Kalau umat baiknya gimana ya Bapak Kardinal? Kan ada prinsipnya Mas ya. Kalau membuat rencana itu kan harus mengambil keputusan akhirnya. Pertama, keputusan itu dibuat dalam situasi batin yang seperti apa. Kalau situasinya batin itu emosional, kan keputusannya kemungkinan besar keliru. Kedua, kita itu bukan makhluk sendirian. Ketika kita hidup, ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada teman, ada teman baik, ada sahabat. Mestinya kan kalau saya merasa ini keputusan besar yang saya harus ambil kepada mereka lah biasanya. Nah, kita kan konsultasi, namanya konsultasi. Nah, itu dilakukan apa enggak? Juga di dalam mengambil keputusan mau pilih profesi apa misalnya, kan bisa ada yang ditanya kan? Apalagi sekarang ilmu-ilmu modern, ilmu psikologi bisa membantu. Sehingga kemungkinan salah itu berkurang. Dan tentu ada yang namanya tadi disebut role model ya. Itu bagi saya yang namanya teladan, yang namanya contoh, itu peranannya sangat besar. Jadi kalau saya melihat orang yang baik menjalankan tugasnya, pekerjaannya dengan sangat baik, saya ingin seperti dia. Nah, kalau sudah saya ingin seperti dia, saya bisa bertanya, memberanikan diri bertanya. Jadi ketika semuanya sudah komplit dan ternyata keputusannya salah, ya diterima sebagai kesalahan. Kan kesalahan tidak abadi kan, bisa diperbaiki. Jadi bagi saya sesuatu yang wajar, hanya masalahnya itu ada waktu apa tidak. Saya tak omong agak salah sedikit ya. Saya dari latar belakang Jawa. Saya suka mengumpulkan petuah-petuah bijaksana dalam bahasa Jawa. Yang pertama, di dalam bahasa Jawa itu ada 3 kata yang mirip-mirip. Neng,
Neng. Neng itu meneng, diam. Yang kedua itu ning. Ning. Ning itu wening, hening, bersih, jernih. Yang ketiga itu nung, dunung. Nung. Nah, itu proses, sebetulnya proses untuk mengambil keputusan. Oke. Agar dapat mengambil keputusan mengenai kehidupan atau mengenai apa saja, Dengan tepat ya. kita membutuhkan waktu untuk diam. Kalau pikiran kita, batin kita diopok-opok terus dengan segala macam itu, lah kapan kita dapat wening, jernih ya? Maka dibutuhkan waktu untuk diam. Nah, pertanyaannya, manusia zaman sekarang itu bisa diam apa enggak? Itu pertanyaan paling berat. Nah, itu nanti kan masalah refleksi dan sebagainya. Nah, ketika kita sungguh dapat meneng itu juga intensitasnya juga bisa berbeda-beda ya. Meneng, diam, fisik, tetapi pikirannya ngelambrang. Itu bukan meneng namanya. Iya. Nah, ketika kita sudah hati kita jernih, bening, kita bisa melihat dunung. Dunung itu arah. Oke. Tempat yang sejati, yang hakiki. Nah, proses seperti itu adalah proses pengambilan keputusan yang sebetulnya sangat sederhana kelihatannya, tetapi tantangannya sangat banyak. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini untuk membuat hati kita bening itu jauh lebih sulit dibandingkan pada waktu saya masih muda dulu. Karena tantangan-tantangan dan situasinya. Tantangannya banyak sekali. Dan godaan-godaan itu ya Mas, godaan maksudnya begini. Orang itu kalau diam, itu kan ada rasa gelisah ya. Lalu gelisah itu dikomersialisasi. Dibuatlah radio, dibuatkah apa namanya itu, headphone. Nah, supaya orang tidak diam. Jadi ditarik terus keluar dari dirinya. Tantangannya banyak sekali. Zaman saya dulu kan paling-paling ada radio transistor yang besar sekali. Bisa dimatikan segera. Kalau sekarang banyak tantangan. Sekarang segala macam hiburan ada, film kah, wisata kemana-mana juga ada sekarang. Media sosial. Media sosial semakin susah. Tetapi seperti apapun susahnya, saya yakin kalau orang tidak bisa diam, hati dan budinya tidak akan pernah jernih. Dan ketika tidak jernih mengambil keputusan, kemungkinan besar tidak tahu arah. Kemungkinan salahnya besar. Oke. Itu satu. Yang kedua, yang lebih religius, itu kembali lagi ini Katolik ya. Ini necep sabdo, neges karso, ngemban dawuh. Nah, necep sabdo itu mencecap sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu jangan dibayangkan hanya kitab suci ya. Tetapi Quran juga bisa menjadi sabda Tuhan. Ketika saya mendengarkan, membaca dengan baik. Nah, ketika saya mendengarkan Tuhan, necep sabdo itu, mencecap ya, merasakan. Lalu saya bertanya neges karso, sebetulnya lewat yang pertama ini, kehendak Tuhan itu apa? Itu penegasan roh dalam bahasa yang lebih spiritual. Saleh. Lalu ketika saya tahu neges karso kehendak Tuhan begini, lalu yang ketiga ngemban dawuh yang melaksanakan sabda itu. Oke. Ning, neng, nung. Itu yang pertama. Terus tadi yang necep sabdo, neges karso, ngemban dawuh. Itu untuk orang Jawa di telinga enak didengar. Karena rimanya bagus ya.